Kepada Pak Marwan Ci Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 11 yang terhormat. Yang saya hormati Pak Ketua Dewan Komisioner LPS, beserta Pak Wakil Ketua, anggota, dan seluruh jajaran yang saya hormati. Per hari ini, LPS melakukan pemantauan terhadap kurang lebih 1.600 bank, 665 juta rekening, dan 10.000 triliun simpanan masyarakat dengan aset kurang lebih 276 triliun per 2025. Ini tentu sesuatu yang dahsyat, Pak. Sesuatu yang luar biasa. Dan kita juga tidak membayangkan LPS saat dibentuk bisa mencapai pada titik ini. Oleh karena itu, keterjagaan LPS tentu harus selalu kita kedepankan. Menindaklanjuti mandat undang-undang bahwa pembidangan penugasan kepada ADK itu dikonsultasikan kepada DPR melalui Komisi 11, dan apa yang Bapak paparkan ini saya pikir sudah sangat komprehensif. Ada perubahan paradigma atau budaya di LPS sendiri yang tadinya hanya sebagai juru bayar, sekarang menjadi selangkah lebih awal, Pak. Yakni melalui pencegahan, melalui surveillance, data yang real time, dan early intervention. Ini tentu adalah cara kerja baru, ya, yang harus Bapak turunkan dalam bentuk IKU dan KPI setiap bidang, bahkan pada jajaran yang paling bawah. Harapan saya tentu IKU dan KPI nanti yang Bapak buat, itu terasa, Pak. Jangan gampang-gampang sudah mencapai di atas 100%. Tapi kenyataan di masyarakatnya tidak demikian, begitu. Jadi tugas utama LPS sesuai dengan mandat undang-undang, yakni melakukan penjaminan terhadap perbankan maupun asuransi, nantinya benar-benar terlihat efektif dengan IKU itu. Gitu loh. Jadi tim Bapak mencapai skor 100, tetapi di masyarakat juga rasanya 100. Ya, jangan sampai nanti hasil penilaian skor Bapak 100 di masyarakat tidak demikian. Nah, ini tentu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi mohon ini bisa disusun dengan komprehensif. Saya yakin Prof. Anggito dengan latar belakangnya sebagai akademisi pasti bisa menghasilkan yang betul-betul efektif, bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang pertama, Pak, tentang terkait dengan pembidangan ini. Yang kedua, ini tentang resolusi perbankan, ya. Dari pasal 22 hingga 31 Undang-Undang P2SK ini sudah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada LPS, ya. Mulai dari PMS, pembentukan bank perantara, penjualan, pengalihan aset kepemilikan, dan segala macam hal untuk mencegah dampak sistemik pada perbankan. Nah, ini yang Bapak harus antisipasi, jangan sampai pengelola atau pemilik banknya leyeh-leyeh, Pak. Karena sudah melihat LPS ini bisa masuk sampai kemana saja, ya kan? Punya uang 276 triliun, ya kita slow-slow aja lah. Prinsip kehati-hati dikurang. Ini Bapak harus siapkan juga mitigasinya. Seperti apa supaya pengelola dan pemilik-pemilik bank kita ini tetap waspada. Tidak bersandar bahwa udah ada LPS ini kok punya wewenangnya dari sini sampai sini, punya uang 276 triliun. Dan ini bahaya, Pak, kalau sampai seperti itu. Jadi maksud saya semangat komunikasi Bapak dengan para perbankan ini, baik itu BPR maupun bank umum, ini harus terus dijalankan secara efektif. Yang ketiga, Pak Ketua, ini kan kita punya 65 juta UMKM, Pak. Ya, 65 juta UMKM ini memberikan kontribusi 60% pada PDB kita. 135 juta lapangan pekerja, walaupun 59% masih informal. Tapi Pak, datanya dari 65 juta UMKM ini, 30
juta belum mengakses rekening perbankan. Ini Bapak silakan cari datanya Pak. Apa dari Kementerian UMKM, apa dari OJK. 30 juta Pak belum masuk ke perbankan. Kalau diperluas lagi 44 juta belum bankable. Saya paham bahwa LPS tidak dalam mandat untuk memberikan akses pembiayaan pada UMKM. Tetapi spirit penyusunan Undang-Undang P2SK pada pasal 3-nya adalah mengerahkan seluruh sektor keuangan itu untuk inklusi keuangan. Di situ kan ada LPS. Kemudian LPS juga melalui pasal 6 huruf I Undang-Undang P2SK juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat. Tolong Pak ini Pak, ya. Saya pikir kalau Bapak ngejamin aja nih nggak seru-serunya nih Pak gitu. Tapi bagaimana kita juga mengedukasi UMKM kita, mengedukasi masyarakat kita sehingga mereka punya akses perbankan, ya. Sehingga yang Bapak jaminkan jadi lebih banyak Pak, bukan 665 juta rekening lagi, mungkin nanti jadi 700 juta rekening gitu loh. Bukan 10.000 triliun, mungkin jadi 15.000 triliun kalau semua UMKM kita sudah masuk ke perbankan. Dan begitu mereka terikot, mereka akan bankable. Begitu mereka bankable, mereka bisa naik kelas. Begitu mereka bisa naik kelas, mereka bisa membuka lapangan pekerjaan formal, Pak. Ini yang dibutuhkan oleh negeri ini, hari ini. Ya, jadi itu saja kepada LPS saya titip, Pak, dengan instrumen yang Bapak miliki, tolong IKU dan KPI-nya betul-betul membumi sehingga nilai yang bagus menghasilkan juga hasil yang bagus dengan masyarakat. Yang kedua, tolong komunikasinya dengan para pengelola perbankan tetap baik, jangan sampai leyeh-leyeh Pak, karena sudah ada LPS dengan kewenangan yang besar dan duitnya banyak. Dan yang ketiga saya titip tentang supaya UMKM kita yang masih 30 juta belum punya rekening, 44 juta belum bankable ini kita sama-sama Pak. Kita dorong supaya mereka bankable, supaya mereka bisa naik kelas, supaya bisa mereka membuka lapangan kerja formal untuk masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.